Penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mendengar pernyataan Bung Karno, Soekarni lantas bertanya, mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak tanggal 15 atau tanggal 16? Lalu Bung Karno menjawab, seperti yang ditulis Lasmi Dahardi, saya seorang yang percaya pada gaib. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Hingga akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Singkat cerita, setelah melewati sejumlah proses dan peristiwa, kumandang proklamasi akhirnya diproklamirkan Bung Karno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pemirsa, ternyata ada fakta lain di balik pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Fakta ini diungkapkan oleh Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Hajj Abdul Muti pada acara peringatan Lailatul Mubarak 17 Ramadan 1434 Hijriah, bertempat di pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah di Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Pada peringatan Lailatul Mubarak tersebut dihadiri tidak kurang dari 50.000 umat muslim dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu apakah fakta yang terungkap di balik tanggal 17 Agustus menurut Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Hajj Abdul Muti? Pemirsa, kurang lebih 5 bulan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, pendiri negara antara lain Insinyur Soekarno mencari ulama tasawuf yang mempunyai tingkat mukasafah atau inkisaf. Akhirnya Bung Karno bertemu dengan 4 orang ulama tasawuf, yaitu Syekh Musa Sukanegara Ciamis, Kiai Haji Abdul Mukti Madiun, Sang Alif atau R. Sosro Kartono Bandung, dan Kiai Haji Hasim Asy'ari Tebu Irang Cukir Jombang. Kesimpulan dari pertemuan Bung Karno dengan keempat ulama tasawuf tersebut yakni, tidak lama akan ada berkat rahmat Allah besar turun di Indonesia di bulan Ramadan tanggal 9 dalam penanggalan Islam tahun 1364 Hijriah. Hari Jumat Legi dan bila meleset harus menunggu 300 tahun lagi. Kelak di tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah yang jatuh bertepatan dengan 17 Agustus 1945 inilah, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Rajab 1364 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 1945, hari Jumat Kliwon, 9 tokoh bangsa Indonesia yang terdiri dari 4 tokoh Islam nasionalis yaitu Haji Agus Salim, Abdul Kahal Muzakir Yogyakarta, Kiai Haji Wahid Hasim Jombang, dan Abi Kusno Cokro Suyoso Ponorogo, lalu 5 tokoh nasionalis yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Mereka menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan keempat tokoh tasawuf di atas dimasukkan ke dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Inilah kisah di balik pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang belum banyak diketahui orang. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Namun banyak yang lupa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini, sehingga rasa syukur atas berkat rahmat Allah ini sering kita lalaikan. Lalu bagaimanakah sikap rasa syukur yang seharusnya kita panjatkan atas rahmat Allah terhadap kemerdekaan Indonesia? Ada 3 hal yang kita lakukan untuk mensyukurinya, yaitu bersyukur dengan hati adalah dengan mengakui secara tulus bahwa nikmat kemerdekaan dan keamanan ini adalah datang dari Allah semata. Bentuk syukur ini sangat penting karena hati adalah penggerak. Ketika hati benar-benar bersyukur dengan mengakui bahwa kenikmatan dari Allah, maka akan mudah bagi lisan dan anggota badan untuk menunaikan kewajiban bersyukurnya. Sebaliknya kalau hati mengingkari, akan berat bagi lisan dan anggota badan untuk bersyukur. Kemudian bersyukur dengan lisan, yaitu dengan kita menyebut-nyebut nikmat tersebut dalam rangka mensyukuri Allah yang telah memberikannya.
Allah berfirman yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11. Alhamdulillah, para pendahulu kita pun telah menyadari hal ini, sehingga di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun tercantum dengan jelas bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebuah pengakuan yang tegas yang semoga keluar dari hati yang tulus. Mensyukuri dengan raga, ini adalah pengejawantahan terbesar, serta bukti dari rasa syukur kita terhadap nikmat kemerdekaan dan keamanan ini. Mensyukuri dengan raga adalah mengisi kemerdekaan kita dengan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Di antaranya adalah dengan menegakkan Islam pada diri-diri pribadi kita dan masyarakat kita. Kalau kita mau menengok kondisi negara-negara lain di luar sana, betapa banyak di antara mereka yang sulit mengumandangkan azan, sulit mencari makan halal, kaum muslimahnya sulit untuk berpakaian syar'i, sulit untuk menegakkan sholat berjamaah, bahkan untuk sholat sendiri pun sulit. Adapun kita, Masya Allah, Tabarakallah, amat mudah melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, baik yang bersifat pribadi maupun berjamaah. Ketika mengingat kemerdekaan, seringnya kita melakukan berbagai macam hal yang apabila kita renungkan, tak ada hikmah yang kita dapatkan. Justru pemborosan dan buang-buang uang yang seharusnya tidak dilakukan. Apalagi di zaman susah seperti ini, belum lagi pesta pora semalam suntuk dengan menggelar musik yang tidak jarang berujung pada bentrok antara pemuda. Maka ini semua bukanlah wujud rasa syukur, bahkan bisa menjadikan kita temannya setan. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Andai saja uang tersebut digunakan untuk membantu janda-janda dan veteran-veteran pejuang Islam yang tidak jarang nasibnya sangat memprihatinkan, membantu fakir miskin yang masih sangat banyak bertebaran di sekitar kita, memberikan beasiswa kepada cucu-cucu para pejuang, agar bisa mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan tentunya jauh lebih baik. Kita memohon kepada Allah agar memberi kita petunjuk untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Dengan hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita, kita pun memohon agar Dia senantiasa memberikan nikmatnya pada kita dan jangan menjadikan musibah yang turun sebagai azab bagi kita. Amin ya mujibas sa'in. Baik pemirsa, mengenai 17 Agustus 1945 di hari kemerdekaan kita, kemarin baru saja ya kita merayakannya. Memang yang tadi ditekankan sekali adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah di sini kalau kita perhatikan sekali lagi adalah kita sebagai warga negara Indonesia dan kita sebagai umat Islam, kita harus bersyukur bahwa kemerdekaan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang karena perjuangan, tapi karena semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kita sebagai warga negara Indonesia, apa sih yang harus kita lakukan? Banyak yang kita harus lakukan. Kita harus mensyukurinya, dan salah satunya adalah kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan kita menjaga Indonesia ini juga dengan baik. Betul, jadi memaknai kemerdekaan itu sebaik-baiknya Wisnu ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau Bung Karno memilih 17 Agustus itu karena memang beliau menganggap angka 17 itu suci Wisnu. Jadi seperti 17 rakaat dalam satu hari gitu. Terus juga mengadakan diskusi dengan para ulama dan empat ulama dan akhirnya memutuskan kalau tanggal 17 Agustus kita merdeka. 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 Kurang kompak kita merdekanya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai rum pada kue. Tapi nanti kita bahasnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.